Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Preska Kembal Felix Ratuani. Saya mahasiswa Universitas Wijagama Malang, semester 2 Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Oke, baik teman-teman, sebelum kita ke materi, apa kabar teman-teman semua? Apakah teman-teman semua sehat? Saya harap kita semua sehat dan kita bisa melewati pandemi ini dengan kondisi yang sehat dan fit. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, mari kita lanjut dalam video pembahasannya. Kita masuk dalam pembahasannya. Jadi teman-teman, sebelum kita jauh membahas tentang apa itu pembangunan berkelanjutan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertiannya dari pembangunan berkelanjutan. Kalau teman-teman mendengar kata pembangunan berkelanjutan, dalam pintasan pemikiran teman-teman, pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang berlanjut. Dari pintasan itu teman-teman dapat kita simpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi keperluan saat ini dengan menggunakan sumber daya yang ada tanpa mengurangi sumber daya yang ada di masa depan. Jadi pembangunan saat ini menggunakan sumber daya yang ada, antara lain itu sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pada masa ini. Tapi yang perlu diingat teman-teman bahwa pada masa mendatang sumber daya itu tidak berkurang, jadi akan tetap digunakan untuk masa yang akan lebih lanjut lagi. Teman-teman, berdasarkan pengertian yang kita ketahui di atas, ada beberapa tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Yang pertama itu dalam dunia kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada di dunia kemiskinan. Ada juga dunia pendidikan, ada kesetaraan gender, ada juga kelaparan. Itu pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tidak lain juga ada masalah tentang sanitasi air bersih, penggalangan hidup, kesejahteraan, energi, kesenjangan antara negara, antara dalam negara, antara berbagai negara, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi. Itu merupakan tujuan-tujuan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ada juga dalam dunia kehutanan, kemitraan global, iklim dan dampaknya. Itu merupakan rangkaian general dari pembangunan berkelanjutan. Ini kita masuk pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip yang pertama, pemerataan. Prinsip pemerataan adalah tujuan yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dianggap memiliki andil penting dalam melakukan prinsip ini. Jadi pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemerataan di segala bidang, baik itu infrastruktur, ekonomi, kehutanan, pembangunan di segala bidang itu menjadi andil penting dari pemerintah. Yang kedua teman-teman, prinsip ekonomi. Pendekatan pembangunan pada sektor ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan menitik beratkan pada meningkatnya keahlian kerja supaya bisa meningkatkan daya saing dalam dunia ekonomi. Hal ini dapat berdampak positif pada pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada prinsip energi. Prinsip energi pada pembangunan berkelanjutan ini menitik beratkan pada penghematan energi yang ada pada dunia agar energi yang kita miliki dapat bermanfaat untuk di masa depan. Prinsip selanjutnya yaitu adalah prinsip ekologi. Mungkin prinsip ekologi ini lebih menitik beratkan pada lingkungan kita sekitar. Contohnya itu lebih memaksimalkan ruang lingkup, lebih memperhatikan ruang terbuka hijau, sistem transportasi, dan pembatasan pemekaran kota secara besar-besaran. Mungkin itu penjelasan tentang prinsip ekologi. Selanjutnya teman-teman, untuk menjawab prinsip-prinsip tadi di atas, kita membutuhkan peran serta untuk berbagai semua elemen dibutuhkan perannya untuk dapat menjawab prinsip-prinsip di atas. Contohnya itu keadilan antar generasi, keadilan dalam suatu generasi, prinsip pencegahan diri, perlindungan keanekaragaman. Itu semua dibutuhkan untuk menjawab pembangunan berkelanjutan, untuk mendapatkan feedback positif pada masa sekarang dan untuk mendapatkan feedback yang positif lagi untuk masa yang akan datang. Demikian teman-teman penjelasan saya tentang pembangunan berkelanjutan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman dan menjadi bahan referensi video pembelajaran buat kita semua.
Nah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Karena like, komen, dan share teman-teman dapat menentukan nilai UAS saya. Matur suwun.